Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar ngaji? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sedikit menelaah dan belajar menjelaskan sedikit tentang rahasia di balik nun sukun dan tanwin. Ini kita belajar bersama-sama, bukan mengajari. Jika ada masukan atau koreksi dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dalam membaca Al-Quran, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Sebelum pada prakteknya, kita harus tahu dulu hukum daripada nun sukun dan tanwin ini. 5 macam itu yaitu: pertama, idhar halqi. Yang kedua, idgham bigunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iqlab. Yang kelima, ikhfa. Nah, di video kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada idhar halqi. Ingat, fokus pada idhar halqi. Satu dulu. Apa sih idhar halqi itu? Idhar yaitu menjelaskan. Dan halqi berasal dari kata halaq, artinya tenggorokan. Berarti bacaan idhar halqi yaitu apabila nun sukun, kita kan bahasannya ini pada nun sukun dan tanwin. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqinya apa? Huruf halqinya yaitu ada 6. Pertama, hamzah. Kedua, ha. 3, ha. 4, kho. 5, a. 6, gho. Nah, dari 6 huruf ini disebut huruf halqi. Kenapa? Karena keluarnya atau makhraj, tempat keluarnya huruf ini adalah kerongkongan. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan terang atau jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Ingat ya, namanya idhar halqi apabila ada nun sukun. Ingat, nun sukun dan tanwin atau tanwin. Tanwin itu bisa fathatain, bisa kasrohtain, dan juga domahtain. Nah, nun sukun dan tanwin ini jika bertemu dengan huruf halq yang tadi itu, yang hamzah, ha, ha, kho, ain, gho, nah maka ini dibacanya jelas dan disebut dengan idhar halqi. Nanti kita akan praktekkan berikutnya. Oke, selanjutnya biar kita lebih gampang untuk memahami, biar mudah untuk memahami, kita langsung saja ke prakteknya. Kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah supaya berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat yang pertama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, wa min syarri ghasiqin. Qin, lihat di sini. Tanwin bertemu dengan alif. Nah, tanwin bertemu dengan alif. Tadi alif itu termasuk huruf halaq. Nah, maka ini disebut dengan idhar halqi. Dibacanya jelas. Qin idza, bukan qing, bukan. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, din tanwin juga nih, kasroh tain bertemu dengan alif atau hamzah. Nah, ini disebut dalam hukum tajwid itu idhar halqi.
Oke. Lanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tanwin fathatain wan a. Ini hamzah huruf halaq, maka ini disebut dengan idhar halqi, dibacanya jelas. Kita contoh yang lain. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini panjang ini hu-nya ini. Maluhu. Oke, salah sedikit. Anhu, hu, nun sukun. Kalau tadi kan tanwin, sekarang nun sukun. Bertemu dengan huruf halaq, yaitu ha, maka dibacanya jelas. Anhu disebut dengan idhar halqi. Oke, lanjutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, bukan wanghar, bukan. Karena nun sukun bertemu dengan ha, ha itu adalah huruf halaq. Jadi dibacanya jelas, dalam tajwid disebut idhar halqi. Oke, sampai di sini paham? Kita ke contoh berikutnya supaya lebih paham lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min khauf, min kho. Nah, nun sukun bertemu dengan kho. Kho ini adalah huruf halaq, huruf halaq. Maka dalam ilmu tajwidnya ini disebut dengan idhar halqi. Nun sukun bertemu dengan kho. Selanjutnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Ron, tanwin fathatain bertemu dengan hamzah. Hamzah ini adalah huruf halaq, maka dibaca jelas. Awas jangan sampai salah. Tayron a, bukan toyrong. Selanjutnya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dzin a, yawma idzin a. Lin kasroh tain bertemu dengan a. A ini adalah huruf halaq, maka dibacanya jelas. Dalam hukum tajwidnya disebut idhar halqi. Oke, paham? Kita contoh yang lain. Wa amma man khaffat mawazinuh. Man kho, nun sukun bertemu dengan kho, maka dibacanya jelas, jangan mang kho. Man kho. Nun sukun bertemu dengan huruf halaq yaitu kho, disebut dengan idhar halqi. Yang berikutnya, narun hamiyah. Narun, nah ini domah tain. Domah tain atau tanwin, tanwinnya itu domah tain bertemu dengan ha. Ha adalah huruf halaq, maka dibacanya jelas. Dalam hukum tajwid dinamakan idhar halqi. Oke, sampai di sini paham? Masih banyak contoh-contoh yang lain, mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipraktikkan langsung supaya bacaan Al-Qur'annya bagus dan benar. Ingat, jangan berhenti untuk terus belajar. Sampai di sini saja. Kita akan bertemu di video berikutnya dalam materi yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.